Teman-teman sahabat sosial semuanya, sudah pada mengetahui belum? Ada program bantuan sosial tersebut yang masih tetap disalurkan setiap tahunnya. Dan ada juga program bantuan sosial yang tidak dicairkan lagi. Hanya satu kali periode ataupun hanya beberapa periode saja. Dan di tahun selanjutnya itu tidak disalurkan lagi. Atau belum ada pertimbangan dari pemerintah pusat apakah program ini masih tetap disalurkan atau tidak. Maka dari itu teman-teman, kita menyampaikan di judul video kali ini 4 bantuan tunai yang masih tetap dicairkan di tahun 2026, dan ada juga 2 bantuan tunai yang mana belum ada kepastian apakah ini dilanjutkan atau tidak di tahun 2026. Jadi teman-teman, program-program ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah teman-teman itu masih layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial nanti di tahun 2026? Silakan disimak ya informasi ini, jangan lupa nanti di-share, dan jangan lupa teman-teman untuk memahami informasi yang kita sampaikan ini, tonton video ini sampai habis. Kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki dan juga diberikan selalu kesehatan. Itu harapan kita semua. Jadi teman-teman sahabat sosial, pemerintah telah menetapkan kembali ada beberapa program bantuan yang tetap disalurkan di tahun 2026 karena anggaran sudah disediakan. Dan nanti di tahun ini tentunya verifikasi semakin ketat. KPM siapa saja yang masih berhak mendapatkan bantuan sosial, dan KPM siapa saja yang tidak berhak lagi mendapatkan bantuan sosial. Ada banyak KPM yang tergraduasi. Dari tahun 2026 selalu menjadi ada tingkatan KPM yang tergraduasi sebagai penerima manfaat, dan di tahun 2026 ini banyak KPM yang mana statusnya KPM validasi data baru. Jangan lupa ya di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share informasi ini. Oke teman-teman sahabat sosial, kita langsung saja menyampaikan ada 4 bantuan tunai yang masih tetap dilanjutkan di tahun 2026. Yang pertama itu program bantuan PIP anak sekolah. Paham ya, program bantuan PIP anak sekolah ini masih tetap dilanjutkan di tahun 2026. Jadi penerima manfaatnya itu dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Dari tingkatan SD itu ada sebanyak 10 juta lebih penerima manfaat yang mendapatkan program bantuan PIP ini. Kemudian SMP ada sebanyak 4,3 juta penerima manfaat. Sisanya itu sebanyak 1,9 juta masing-masing dari tingkatan SMA dan SMK tentunya. Nah, di tahun sebelumnya total penerima manfaat itu ada sebanyak 18,6 juta penerima program bantuan sosial PIP anak sekolah. Nah, ada informasi tambahan teman-teman sahabat sosial. Program PIP ini masih dilanjutkan di tahun 2026. Kemudian untuk yang belum menerima di tahun 2025 itu bisa teman-teman masih ada perpanjangan waktu untuk melakukan proses aktivasi rekening karena masih belum semuanya tersalurkan program PIP anak sekolah ini. Nah, dari total 18,6 juta penerima manfaat ini masih ada ya yang belum tersalurkan bantuannya. Segera lakukan aktivasi rekening bagi penerima PIP yang baru pertama kali cair, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Tambahan satu lagi teman-teman, dari Kementerian Dasar Pendidikan Menengah itu telah menetapkan tambahan kuota untuk tingkatan jenjang murid TK itu bisa mendapatkan program PIP di tahun 2026 karena anggaran sudah disediakan, kalau tidak salah itu 400 miliar. Kuotanya sebanyak 880.000 siswa atau murid yang bisa mendapatkan program PIP anak sekolah. Nah, konfirmasi nanti ya ke guru TK-nya untuk tahun 2026 ada kuota penerima PIP dari jenjang TK. Itu untuk informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, bantuan yang tetap dilanjutkan di tahun 2026 adalah program Atensi YAPI. Ini untuk bantuan anak yatim piatu, bantuan untuk anak piatu, dan bantuan untuk anak yatim. Program bantuan ini diberikan Rp200.000 per bulan. Ada yang cair langsung 3 bulan, ada yang cair setiap bulan, bahkan ada yang cair juga sekali 2 bulan. Ini tergantung dari pemerintah. Jadi teman-teman, program Atensi YAPI masih tetap dilanjutkan ya. Kemudian program yang ketiga yang masih tetap dilanjutkan adalah program reguler, ini program PKH. Nah, teman-teman, program PKH ini masih tetap dilanjutkan karena memang ada komponen-komponen yang telah ditetapkan. Bantuan dari Kementerian Sosial ini merupakan program bantuan reguler. Komponen
pendidikan, itu untuk anak SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian dari komponen kesehatan itu untuk ibu hamil dan anak balita. Kemudian terakhir itu komponen kesejahteraan sosial, itu untuk lansia dan penyandang disabilitas. Jadi teman-teman sahabat sosial, untuk informasi nilai bantuan yang diterima seperti tampilan di layar ini. Silahkan dilihat ya per 3 bulannya. Untuk ibu hamil anak balita itu mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan. Nah teman-teman sahabat sosial, program PKH ini masih tetap dilanjutkan karena ini merupakan poin penting untuk program bantuan sosial dari pemerintah lewat Kemensos. Jadi nanti paket penerima manfaat ini tercatat dalam DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang berasal dari golongan desil 1 sampai dengan desil 4. Kemudian selanjutnya adalah program bantuan BPNT. Nah teman-teman, bantuan BPNT ini masih sama, dilanjutkan di tahun 2026. Pencairannya per 3 bulan. Jadi total bantuan diterima itu Rp600.000 langsung cair ke rekening KPM ataupun lewat PT Pos Indonesia. Jadi dua lembaga penyalur ini dari Bank Himbara dan dari PT Pos Indonesia. Teman-teman sahabat sosial, di tahun 2025 apakah teman-teman lancar mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT? Jadi ada beberapa perubahan ya. Ada KPM BPNT murni, kemudian bisa mendapatkan bantuan PKH juga. Kemudian ada KPM PKH murni mendapatkan bantuan BPNT juga, terupgrade datanya sebagai penerima manfaat. Jangan lupa di tahun 2026 bagi pesertanya lebih dari 5 tahun ini akan menjadi evaluasi utama apakah KPN tersebut masih layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Bantuan tersebut bukan jaminan seumur hidup teman-teman. Jadi pemerintah mencanangkan program pemberdayaan ekonomi. Khusus bagi KPM yang masih berusia produktif itu akan dicanangkan program yang namanya program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, ini terkait dua bantuan tunai yang belum ada kepastian apakah dilanjutkan atau tidak. Yang pertama itu BLTS Kesra Rp900.000. Jadi program BLTS Kesra ini yang disalurkan 3 bulan periode di tahun 2025, Oktober, November, dan Desember. Belum ada informasi resmi apakah dilanjutkan di tahun 2026 ini. Karena tadi malam terakhir proses pencairan Rp900.000 kepada 35,04 juta penerima manfaat. Kemudian yang kedua yaitu program bansos beras dan minyak goreng. Namun ada lampu kuning teman-teman ya, bahwa bansos beras ini masih berkemungkinan dilanjutkan di tahun 2026. Namun kita masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait keberlangsungan program bantuan sosial beras ini. Nah, untuk penebalan bansos yang Rp400.000 itu dipastikan tidak dilanjutkan di tahun 2026. Namun jika memang ada perubahan tentunya akan segera disampaikan nanti oleh pemerintah. Nanti kita sampaikan jika memang ada perubahan-perubahan dari pemerintah terkait perkembangan program bantuan sosial itu sendiri. Teman-teman sahabat sosial, jangan lupa ya, penerima manfaat itu ada evaluasi per 3 bulan yang namanya ground check yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nanti akan dicek status kelayakannya dari harta kepemilikan materinya, kemudian dari status anggota keluarganya, kemudian dari status yang lain-lain tentunya. Tentu nanti akan menjadi acuan apakah KPM tersebut masuk dalam golongan desil 1 sampai dengan desil 4 atau tidak tentunya. Terima kasih, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa dibagikan tentunya. Jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.